Presiden Joko Widodo melibatkan seniman dan publik figur dalam gerakan melawan penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana memaknainya dari segi komunikasi Presiden? Sudah bergabung dari luar studio ada salah satu artis yang diundang Presiden ke istana, ada Mas Adi MS, dan juga ada pakar komunikasi politik, ada Mas Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun dan juga Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, menurut Anda kenapa kemudian Presiden merasa perlu memanggil publik figur, seniman, artis begitu untuk datang ke istana kalau kita berbicara mengenai penanganan COVID-19? Penanganan COVID-19, maka kuncinya adalah kolaborasi. Gitu, karena dimensi penanganan COVID-19 itu kan ada dua menurut saya. Pertama adalah dimensi kesadaran individu masyarakat. Yang kedua adalah dimensi kebijakan publik dari pemerintah. Dan keduanya harus berjalan berkolaborasi. Kalau pemerintah saja misalnya mengeluarkan ragam kebijakan, baik itu di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang sosial, dan lain-lain, itu menurut saya tidak akan bisa terimplementasi dengan baik kalau komunikasi pentaheliknya, komunikasi dengan pilar-pilar yang ada di masyarakat itu tidak bisa berjalan. Contoh misalnya dengan media dan komunitas di masyarakat, dengan komunitas akademisi, kemudian dengan dunia usaha, NGO, dan lain-lain. Sehingga ini kita bisa sebut sebagai proses inisiasi atau ikhtiar lah, dalam konteks penanganan pandemi yang memang tidak bisa bersifat linier, tetapi harus bersifat resiprokal, bersifat timbal balik. Dan salah satunya menurut saya, komunitas yang bisa diajak bersama, selain misalnya komunitas keagamaan, komunitas dunia usaha, UMKM yang juga terdampak, termasuk juga menurut saya adalah figur-figur yang ada di masyarakat. Contoh sebut aja teman-teman yang aktif di dunia industri kreatif seperti seniman, artis gitu ya. Dan itu bagi saya positif dalam dua hal. Pertama, mereka bisa menjadi role model dalam konteks bagaimana mengimplementasikan protokol kesehatan, bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan simbolik mereka. Itu yang pertama, menjadi role model. Kemudian yang kedua, memudahkan cara komunikasi. Karena apa? Karena kalau kemudian press conference di media center COVID-19 aja nggak cukup. Butuh yang disebut dengan penyebaran atau diseminasi kesadaran ini melalui cara-cara kreatif. Dan menurut saya teman-teman artis itu atau teman-teman seniman punya kemampuan itu gitu. Tapi seberapa tinggi Mas Gun-Gun efektivitas mengenai pelibatan publik figur ini? Menurut saya efektif atau tidak akan dijawab dengan dua hal. Pertama, bagaimana mengkoordinasikannya. Misalnya setelah dipanggil atau bersilaturahmi lebih tepatnya, berkomunikasi dengan Presiden, what next gitu. Misalnya yang dilakukan oleh teman-teman artis seperti apa? Kalau cuma kumpul-kumpul di istana terus nothing, habis itu ya tentu tidak akan berdampak gitu ya. Tetapi kalau kemudian inisiatif itu ditindaklanjuti dengan proses-proses kreatif yang kemudian diinisiasi oleh teman-teman artis dan itu kemudian ditampilkan dalam perilaku keseharian, dan itu menurut saya bisa menjadi menjadi solusi gitu. Tapi yang kedua juga tidak akan menjadi efektif gitu kalau kemudian proses setelahnya itu kemudian tidak justru berbanding lurus misalnya dengan harapan yang diharapkan oleh Presiden begitu. Misalnya nih artis yang tampil di publik di acara-acara ya tetap tidak menjaga jarak, kemudian tidak menggunakan protokol kesehatan. Ya menurut saya justru itu akan berkebalikan dengan ekspektasi baik oleh Presiden maupun oleh masyarakat sendiri. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau kita bicara mengenai komunikasi Presiden dengan artis ataupun pelaku seni begitu ya, public figure ini, kita bisa catat ada beberapa kali di bulan Juli 2019, di mana kemudian bertemu dengan sejumlah pendukung kampanye, September 2019 juga ada datanya. Bagaimana kemudian kita bisa mengukur efektivitas dari komunikasi antara Presiden dengan artis ini atau pelaku seni ini supaya kemudian tujuannya juga tercapai, Mas Gun-Gun? Mengukur efektivitas signifikan atau tidak itu menurut saya memang agak susah begitu ya, terutama mengingat aktor yang
diundang, maksud saya orang-orang yang diundang ke istana mewakili profesi seniman, artis, pekerja kreatif, itu menurut saya kan banyak dan dimensinya luas. Sehingga menurut saya yang paling penting Mas Egan sekarang adalah bagaimana teman-teman yang sudah diundang itu punya social responsibility. Karena mereka sudah punya panggung publicity kemarin di istana. Jadi bukan sekedar silaturahminya, datangnya, komunikasinya, tapi setelahnya. Misalnya melakukan inisiatif-inisiatif untuk membangun kesadaran bersama di masyarakat, terutama menurut saya dalam dua hal. Pertama, di komunitas para seniman, para pekerja kreatif atau artis sendiri, di lingkungannya kan banyak yang terpapar. Bagaimana mengadvokasi komunitas mereka supaya kemudian bisa kemudian beradaptasi dengan kenormalan baru, terutama bukan hanya aspek kesehatan, tapi juga di aspek ekonomi dan sosial. Nah itu penting. Yang kedua baru menginfluence, memengaruhi follower, memengaruhi yang ada di timeline mereka di media sosial, kemudian di komunitas-komunitas fans club, untuk kemudian mungkin bersama-sama menunjang kinerja pemerintah dalam konteks mengatasi pandemi. Karena saya yakin sih kehadiran mereka bukan di dalam konteks dimensi epidemiologi, tetapi lebih pada aspek sosial, terutama kehadirannya yang banyak memengaruhi masyarakat. Tapi targetnya siapa Mas Gun-Gun? Ini kalangan milenial kah atau kalangan mana sebetulnya yang disasar oleh Presiden Joko Widodo kalau mengundang pelaku seni atau artis ini? Saya lebih melihat mereka yang kemudian selama ini menjadikan artis-artis atau pekerja seni atau teman-teman yang bekerja di industri kreatif yang menjadi follower atau yang menjadi pengikut, menjadi fans club, itu kan jumlahnya juga besar begitu ya. Mulai dari musik, film, kemudian mungkin juga industri lain di televisi. Dan itu kalau kemudian benar-benar jejaringnya diefektifkan, itu bisa kemudian menjadi salah satu di antara sekian ikhtiar kebangsaan untuk kemudian bersama-sama mengatasi pandemi. Karena nggak bisa ego sektoral. Saya bilang bahwa kebijakan pemerintah aja tidak cukup. Di depan mata ada resesi ekonomi begitu, dan beberapa negara sudah terdampak, contoh seperti Singapura, minusnya luar biasa pertumbuhan ekonominya. Sekarang Indonesia menurut saya juga akan menuju ke situ, sehingga kesiapan mental, public trust itu kemudian menjadi penting bagi pemerintah, dan yang bisa menghadirkan modal sosial yang namanya kepercayaan gitu ya, itu menurut saya masyarakat sendiri. Maka elemen masyarakat termasuk tokoh agama, termasuk akademisi, termasuk dunia artis, itu menjadi penting dan signifikan perannya dalam mengatasi masalah. Reduce problem itu harus diatasi bersama-sama begitu. Oke, kembali kepada Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kedepannya strategi komunikasi seperti apa kemudian yang seharusnya Presiden Joko Widodo lakukan kalau kita mau bersama-sama memerangi COVID-19, tidak hanya kemudian komunikasi kepada pelaku seni, tapi kemudian komunikasi kemana saja kemudian yang harus dilakukan oleh Presiden untuk betul-betul mengefektifkan mengenai pencegahan penyebaran COVID-19? Menurut saya komunikasi yang bagus sekarang di musim pandemi, dan itu terbukti efektif di beberapa negara seperti Selandia Baru, itu adalah berbasis triple C konsep ya. Pertama namanya community relation, hubungan komunitas. Bagaimana komunitas itu dibangun secara efektif, efisien, kemudian berdampak luas. Terutama misalnya di komunitas-komunitas yang sektornya melibatkan banyak orang. Contoh misalnya dunia kreatif, kemudian dunia usaha, pendidikan. Yang kedua adalah community empowerment, pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang di PHK, kemudian mengalami tingkat penurunan lah kemampuan ekonomi gitu ya akibat pandemi. Kemudian yang ketiga adalah community services gitu. Bagaimana membangun pelayanan komunitas. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak bisa menunggu lama. Pandemi ini sudah menekan kehidupannya, sehingga butuh intervensi negara, butuh intervensi pemerintah. Contoh misalnya melalui bantuan berbasis komunitas. Kenapa? Karena kalau orang per orang aja itu bisa chaos tuh.
Kalau kemudian melalui jejaring komunitas, komunikasinya menjadi jauh lebih terkoordinasikan dengan baik. Maksud saya intinya adalah pemerintah harus hadir melalui intervensi. Kenapa? Karena ini adalah krisis. Pendekatannya tidak bisa biasa, melainkan harus extraordinary. Hadirnya negara lewat kebijakan pemerintah atau bantuan pemerintah. Tetapi kemudian di masyarakat itu juga dibangun kesadaran berjejaring untuk kemudian memastikan bahwa tidak ada setiap elemen warga masyarakat yang justru terdampak tetapi tidak ada yang peduli begitu. Baik. Diskusi kita sangat menarik, namun durasi kita sangat terbatas. Terima kasih Mas Gun Gun dan juga Mas Adi telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.